Mari kita buka dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh berjumpa kembali lewat media Zoom ini dalam kondisi yang baik. Kami percaya satu persatu dari kami ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu kami memuji dan mengucap syukur. Kami juga berdoa dan mengingat teman-teman kami yang belum bisa bergabung ataupun tidak dapat bergabung hari ini, mungkin karena mereka sedang dalam perjalanan, mereka sedang bekerja, atau bahkan mungkin mereka sedang kurang sehat. Kami mempercayakan mereka dalam tangan-Mu, Bapa. Kiranya mereka dalam lindungan Bapa dan penjagaan Bapa pula dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa supaya perjumpaan kami malam ini juga membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu dengan yang lain, dan kami makin dihantar untuk mencintai firman-Mu. Kami percayakan seluruh waktu kami dari awal sampai akhir Bible Study ini ke dalam pimpinan tangan-Mu, di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat jumpa lagi semuanya, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, yang lalu kita sudah membicarakan beberapa hukum-hukum sosial kemasyarakatan maupun hukum-hukum ibadah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yang mana dari situ kita bisa melihat bahwa hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum sosial kemasyarakatan umat Israel dalam Perjanjian Lama itu mencerminkan prinsip stewardship. Ya. Semua hukum-hukum itu, misalnya kita sudah membahas mengenai hukum penebusan warisan, hukum tentang hari Sabat dan tahun Sabat, bahkan tahun Yobel. Ya. Hukum-hukum itu semuanya punya jiwa stewardship. Ya. Karena selalu mau mengingat untuk bahwa harta milik itu tidak pernah abadi di tangan pemiliknya. Harta milik itu pada waktu-waktu tertentu oleh Tuhan justru diharuskan untuk dilepaskan. Entah itu manusia dalam pengertian budak, ataupun itu tanah belian, ataupun itu tanah warisan, pada waktu-waktu tertentu ada hukum-hukum yang mengatur untuk itu dikembalikan kepada yang punya, terutama kalau yang punya adalah orang-orang yang jatuh miskin. Ya. Untuk budak itu dibebaskan dan dibekali pada waktu-waktu tertentu untuk memulai hidup yang baru. Jadi tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa miliknya adalah miliknya dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak boleh di-sharekan. Justru hukum-hukum Perjanjian Lama itu menjelaskan betapa Tuhan menghendaki manusia itu tidak lengket pada miliknya. Itu prinsip stewardship yang penting. Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu enggak punya apa-apa. Kalau dia punya, itu karena yang empunya mempercayakan kepada dia. Nah, prinsip stewardship ini sangat fundamental
Dan itu rupanya tercermin di dalam hukum-hukum peribadahan dan hukum-hukum sosial kemasyarakatan di dalam umat Israel Perjanjian Lama. Itu yang kemarin secara umum kita cermati. Demikian mungkin membantu review untuk Pak Alan yang kemarin nggak ikut, gitu ya. Nah, cuman saya menyisakan ada satu hukum yang juga sangat mencerminkan itu, yang akan kita bahas secara tersendiri. Dan itu adalah hukum tentang persepuluhan. Nah, kita akan membicarakannya sekarang. Mari kita mulai dengan membaca Ulangan 27 ayat 30. Ulangan 27 ayat 30 dan Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Kalau sudah ditemukan, saya bisa minta tolong Ibu Ana membacanya untuk kita semua. Ulangan 27 ayat 30 dan Amsal 3 ayat 9. Mungkin dibagi saja supaya tidak bertumpuk ya. Minta tolong Pak Alan membaca yang Amsal ya. Jadi Bu Ana membaca Ulangan 27 ayat 30 dan Pak Alan membaca Amsal 3 ayat 9. Silakan. Sorry Pak, Ulangan 27 nggak ada ayat 30. Sorry. Nanti saya bisa ditangkap sama lembaga Alkitab Indonesia ini. 27 ayat 9 kan? Sorry? 27 ayat 9 kan, Pak? Bentar ya. Saya tadi bilang berapa? Imamat 27. Ulangan atau Saya bilang berapa? Ulangan. Saya mestinya imamat, sorry. Oh, imamat. Sorry, saya salah ngomong. Ini harusnya imamat. Ya. Imamat 27 ayat 30 sampai? Ayat 30 aja. Nggak usah semua, Ibu. Imamat 27 ayat 30. Iya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Oke. Pak Alan, silakan. Di mute, unmute dulu. Suaranya Pak Alan. Oke, dengar? Oke. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oke. Thank you. Nah, saudara-saudara, salah satu ya, dari wujud keyakinan Israel di dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhanlah yang empunya segala sesuatu, wujud dari keyakinan itu dituangkan juga di dalam hukum yang namanya hukum persepuluhan, tithing. Persepuluhan ini berawal dari hasil bumi, natura, hasil cocok tanam, dan terus berkembang dari waktu ke waktu
sampai menjadi harta juga atau uang. Dan dampaknya harus kita akui masih sampai hari ini. Walaupun konteks zamannya sudah sangat berubah. Tetapi persepuluhan ini menjadi suatu istilah yang bertahan dari waktu ke waktu. Persepuluhan ini tadinya, saudara-saudara, hidup dalam masyarakat nomaden dan agraris yang menghayati Allah sebagai raja atau yang dikenal dengan masyarakat teokrasi. Israel dalam Perjanjian Lama itu menghayati sistem teokrasi. Allah itu raja dalam konteks masyarakat mereka yang semula pengembara, nomad, dan kemudian menjadi bercocok tanam, agraris. Itu asal mulanya hukum persepuluhan ada pada mereka. Sedangkan kita, kalau kita ngomong kita sekarang, kita ini sudah hidup dalam masyarakat yang sekaligus agraris ada, tetapi juga masyarakat industri, dan kemudian masyarakat informasi. Dengan teknologi yang serba digital, dan masyarakat yang menempatkan Tuhan pada wilayah yang privat. Tuhan itu persoalan privat masing-masing orang, ya, atau dikenal sebagai masyarakat sekuler. Jadi sudah tidak ada lagi teokrasi dalam pengertian yang seperti dianut oleh orang Israel dulu, kecuali beberapa negara-negara dengan sistem hukum agama yang ketat sekali. Tetapi tidak banyak. Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia adalah bangsa-bangsa sekuler dan menganut sistem kehidupan bermasyarakat yang beragam-ragam. Ya, mulai dari yang komunisme, sosialisme, sampai yang paling demokratis sekalipun. Ya, singkat kata, pokoknya sistem masyarakat sudah sangat berubah, konteks zamannya sudah amat berubah. Oleh karena itu, tradisi persepuluhan ini sekarang lebih banyak dikenal dalam lingkup orang-orang Kristen atau gereja. Ya. Ini sudah bukan lagi sebuah peraturan kemasyarakatan, ya, tetapi ini lebih merupakan sesuatu tradisi yang dianut oleh orang-orang Kristen atau gereja, tetapi dengan pengertian yang macam-macam, dengan penerapan yang juga bermacam-macam, tidak satu kata. Ya. Orang-orang Kristen tidak memahaminya dengan satu pengertian yang sama. Sekaligus topik tentang persepuluhan ini terus dipertanyakan dan terus diperdebatkan. Anyway, di dalam kenyataan 75% sampai 90% dari church goers, pengunjung gereja, tidak memberikan persepuluhannya. Jadi itu ironi juga. Ya. Sementara orang-orang Kristen terus mempertanyakan dan memperdebatkan tentang persepuluhan, tetapi sebenarnya in fact yang memberikan persepuluhan itu hanya sekitar 10, paling banter 25%.
saja. Jadi rupanya persepuluhan ini hanya ramai dipercakapkan, ya. Hanya ramai diperdebatkan, tapi tidak dilakukan. Kalau orang Jawa bilang akeh tunggale, gitu. Ya. Kalau orang Jawa bilang akeh tunggale, gitu ya. Maksudnya itu adalah tidak ada yang istimewa. Ya semua orang ya bisa kalau cuma ngomong, gitu. Ya. Tapi harus diakui memang faktanya begitu. Church goers itu hanya sedikit yang memberikan persepuluhan itu. Oke. Menurut saya, saudara-saudara, ada dua ekstrim yang terjadi di dalam, secara umum ini ya, ada dua ekstrim di dalam pemahaman orang-orang Kristen pada umumnya tentang persepuluhan ini. Ekstrim yang pertama, yaitu mereka yang memahami persepuluhan itu sebagai keharusan yang apabila tidak dilakukan akan mendatangkan malapetaka. Sebaliknya, apabila dilakukan akan membawa berkat. Pengertiannya sampai setajam itu. Jadi kalau kamu memberikan persepuluhan, kamu akan diberkati lagi lebih banyak. Kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, ya rasakan sendiri, rezekimu akan seret nanti. Itu pemahaman yang pertama ini. Ayat yang sering diusung adalah Maleakhi 3 ayat 6-12 ya. Nanti Anda baca sendiri saja di rumah, yaitu yang ayat yang paling terkenal tentang ujilah aku ya. Tuhan semesta alam. Itu tentang persepuluhan itu. Ayat ini yang sering menjadi andalan dari kelompok ekstrim yang pertama ini. Golongan ini, saudara-saudara, melihat persepuluhan itu sebagai semacam hukum Taurat baru ya, yang tidak boleh ditawar. Meskipun di dalam prakteknya golongan ini juga bergumul sebenarnya dengan banyak pertanyaan-pertanyaan teknis. Misalnya, 10% itu dari neto atau dari bruto. 10% itu penghasilan bersih atau penghasilan kotor. Itu ada perdebatan di situ. Itu merupakan persembahan sebelum atau sesudah potong pajak. Nah, itu kalau hubungannya dengan pajak. Ya, sebelum atau sesudah potong pajak. Bagaimana kalau saya berdagang dan saya masih punya hutang? Ya, orang berdagang sekarang ya pasti berhutang. Dan bukan cuma berdagang, kalau di Amerika semua orang diajari berhutang. Ya. Bagaimana kalau kita punya hutang? Masa punya hutang memberikan persepuluhan? Apakah tidak harusnya bayar hutang dulu? Gitu. Nah, itu menjadi banyak perdebatan juga. Bagaimana dengan hasil sampingan? Orang Jawa bilang ceperan. Apakah itu perlu di persepuluhan juga? Bagaimana kalau dapat gift atau dapat hadiah? Apakah itu juga masuk persepuluhan? Ya. Itu harus diserahkan kemana? Apakah harus diserahkan ke gereja atau boleh ke sasaran yang lainnya? Dan sebagainya. Ya. Which is, saudara-saudara,
pada zaman teokrasi dulu, umat Israel Perjanjian Lama, tidak ada isu-isu seperti ini. Ya. Itu sebabnya penerapan hukum persepuluhan itu secara letterlek ke dalam zaman sekarang itu menghadapi challenge banyak pertanyaan-pertanyaan teknis seperti yang saya munculkan tadi. Ya, tidak sesimpel itu. Ya. Tetapi itulah yang saya ingin angkat ini adalah ada golongan di dalam kelompok orang-orang kita, orang-orang Kristen sendiri, yang memahami persepuluhan dengan cara seperti itu. Sebagai hukum yang tak boleh ditawar, 10% itu sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada Tuhan, dalam arti itu kalau tidak diberikan membawa dosa besar, kita bisa terkutuk karenanya, dan sebaliknya kalau diberikan itu bisa mendatangkan berkat. Nah, itu kelompok ekstrim pertama. Kelompok ekstrim yang kedua, yaitu mereka melihat hukum Taurat itu sebagai yang sudah tidak berlaku lagi. Ini zaman perjanjian baru. Tidak ada keharusan yang dipatok dengan cara yang mengikat seperti itu, 10% dari penghasilan harus diserahkan. Jangan menciptakan hukum Taurat baru, itu istilahnya mereka. Ini zaman perjanjian baru. Ini kalau mengingat pembahasan tentang surat Ibrani, perjanjian lama itu sudah digenapi oleh perjanjian baru. Jadi jangan dimuncul-munculkan kembali. Kalau kita memberi persembahan, ya berikanlah itu dengan rela sebagai ucapan syukur. Seperti kata 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Itu ayat yang menjadi andalan dari golongan ekstrim yang kedua ini. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Nah, golongan ini terlampau melonggarkan kewajiban persepuluhan sampai ke titik sukarela. Sampai ke titik sukarela dan lama-lama suka-suka atau sesukanya. Ini ekstrim yang kedua. Tidak ada komitmen apa-apa. Orang memberi persembahan itu ya yang rela, kamu relanya berapa gitu. Ya, berilah dengan rasa rela, senang, sukarela. Tapi ya itu tadi, lama-lama sukarela menjadi suka-suka dan menjadi sekenanya, ya, sesukanya. Saya mau kasih atau tidak, saya mau kasih berapa, sedikit atau banyak, Tuhan tidak menuntut jumlahnya kok. Tuhan itu melihat hati. Itu reason yang sering kali di bring up. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan itu melihat hati. Dan itu yang seringkali menjadi alasan justru untuk memberi sesukanya tadi. Ya. Memberi sekenaknya tadi. Ini ekstrim yang kedua. Nah, saya berpendapat, saudara-saudara, keduanya memang ekstrim. Saking ekstrimnya, pada akhirnya result-nya bisa sama.
hanya satu kutub utara, satu kutub selatan. Tapi result-nya bisa sama, yaitu sama-sama tidak memberi persepuluhan. Jadi rame diperdebatkan, gitu ya. Satu punya alasan ini, satu punya alasan ini, satu dari kutub utara, satu dari kutub selatan, tapi hasilnya sama, yaitu sama-sama tidak memberi persepuluhan. Yang satu tidak memberi karena terlalu berat, karena terlalu ketat, karena terlalu mengikat, karena akhirnya menjadi beban. Saya banyak menjumpai orang-orang Kristen yang menghidupi penghayatan itu, ekstrim satu, tapi faktanya mereka tidak memberi juga, karena kalau mereka jujur mengatakan, ini membebani. Ini menjadi beban yang memberatkan. Jadi akhirnya, finalnya, yang memang nggak memberi. Gitu. Sedangkan yang kelompok lainnya lagi, tidak memberi karena terlalu longgar. Karena terlalu mengentengkan. Karena tidak merasa ada dorongan apa-apa. Santai saja. Saya memberi ya, memberi sesuka hati saya, serela saya. Lama-lama yang saya tadi bilang, sukarela menjadi suka-suka. Lama-lama tidak memberi. Manusia itu kalau tidak didorong, saudara-saudara, tidak melakukannya. Itu kecenderungan kodrat kita. Jadi kalau diberi kebebasan untuk suka-suka, lama-lama kita memang hasilnya adalah kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi semua yang terlalu ekstrim itu pada gilirannya menurut saya akan jadi bumerang. Dalam semua hal, saudara-saudara, di dunia ini, apabila kita terlalu ekstrim, itu akan jadi bumerang pada akhirnya. Kalau Anda baca kitab pengkhotbah, ya, itu ada nasihat tentang jangan terlalu ini, jangan terlalu itu, jangan terlalu begini, jangan terlalu begitu. Jadi memang terlalu ekstrim itu akhirnya menjadi tidak baik. Ya, itu pendapat saya. Ya, dalam pemahaman tentang persepuluhan, kita hati-hati dengan dua ekstrim tadi. Nah, sekarang di dalam rangka kita menemukan jalan tengahnya, jalan tengah di antara kedua ekstrim tadi, ada beberapa hal yang harus kita kemukakan lebih dulu. Kita harus put on the table dulu di depan, ya, sebelum nanti kita melangkah lebih jauh dalam kesimpulan. Nah, malam ini saya akan mengutarakan dulu beberapa hal itu. Yang penting menjadi catatan untuk meretas jalan menuju ke jalan tengah dari dua ekstrim tadi. Hal yang pertama yang perlu dikemukakan, yaitu sejak semula persepuluhan ini harus kita akui merupakan persembahan sulung. Persembahan sulung. Jika natura itu adalah buah sulung atau hasil pertama dari tuaian, dari hasil cocok tanam kita. Kalau itu hewan ternak, maka itu adalah anak sulung dari hewan tersebut. Pokoknya serba sulung. Artinya itu persembahan yang disisihkan di depan.
sebelum seseorang mengelola dan menikmati hasil pekerjaannya, apapun itu. Sebelum dia menikmati dan mengelola hasil pekerjaannya, maka dia harus menyisihkan di depan sebagai persembahan sulung. Itu prinsip persepuluhan. Jadi ini bukan pemberian yang dilakukan di belakang setelah ada sisa. You are giving your first fruits instead of your leftover. Yang kita berikan itu first fruits, not leftovers. Begitupun itu berlaku dengan uang penghasilan. Disisihkan sebagai persembahan sulung yang dihayati sebagai milik Tuhan yang kudus. Seperti yang tadi saya kutipkan dari Imamat 27 ayat 30 tadi. Kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, a tenth of the produce of the land, whether grain or fruit, is the Lord's and is holy. Itu milik Tuhan dan itu kudus adanya. Jadi yang pertama harus dikemukakan adalah bahwa Alkitab memang menjelaskan prinsip persepuluhan itu sebagai persembahan yang disisihkan di depan sebelum orang menikmati hasil pekerjaannya. Itulah yang disebut first fruit, persembahan sulung. Itu poin pertama. Poin kedua, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, persepuluhan itu bahkan sudah ada, sudah dilakukan sebelum zaman Musa, sebelum hukum Taurat jadi. Abraham, bapak leluhur Israel, sudah melakukannya. Ia memberikan persepuluhan itu kepada Melkisedek. Kejadian 14 ayat 20. Kita sudah membahas tokoh Melkisedek, ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat dalam pembahasan tentang surat Ibrani. Itu yang keimamannya lepas dari hukum Taurat Musa. Ya, itu keimaman yang datang dari atas. Nah, dalam rangka keimaman Melkisedek itulah Abraham memberikan persepuluhan. Demikian juga cucunya, Yakub. Tercatat di Alkitab di Kejadian 28 ayat 22. Yakub memberikan persepuluhan. Bahkan apabila kita tarik jauh lebih ke belakang, Habel, anak Adam dan Hawa, dicatat juga memberikan persembahan anak sulung kambing dombanya. Kejadian 4 ayat 4. Jadi hukum yang satu ini memang unik. Dia sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyingkirkannya dengan alasan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ya.
Kita tidak bisa menyingkirkannya begitu saja dengan alasan hukum Taurat sudah diperbaharui dengan dalam zaman perjanjian baru. Tidak sesimpel itu. Karena ternyata persepuluhan ini sudah ada, bahkan kalau ditarik jauh ke belakang, di zaman Adam dan Hawa. Itu fakta kedua yang harus kita kemukakan dan harus kita akui, admit dengan hati yang terbuka. Satu, dia persembahan sulung. Dua, dia sudah ada jauh sebelum ada hukum Taurat. Yang ketiga, hukum persepuluhan di dalam Alkitab harus dilihat sebagai ekspresi dari pemahaman stewardship. Ini ekspresi dari sebuah keyakinan iman. Ini bukan sebuah hukum perpajakan belaka. Jangan dibaca sebagai hukum perpajakan, apalagi sebagai metode ekonomi untuk memancing datangnya keuntungan material lebih besar. Jangan pernah melihat persepuluhan ini dengan kacamata sosial ekonomi belaka. Karena ini lahir dari sebuah kesadaran yang dalam, dari sebuah keyakinan bahwa segala berkat yang ada di dunia ini menjadi kepunyaan kita, itu sebenarnya milik Tuhan. Dan itu berasal dari Tuhan. Maka persepuluhan itu pantas diberikan untuk mengekspresikan keyakinan ini secara konkret sebagai bukti yang kelihatan dari keyakinan kita yang tidak kelihatan. Keyakinannya, imannya tidak terlihat. Tetapi buktinya terlihat. Dan itulah yang disebut sebagai persepuluhan. Dalam konteks stewardship. Persepuluhan tidak pernah lepas dari konteks ini. Itu sebabnya Kamis yang lalu saya mengatakan kan, saya membahas persepuluhan ini harus dalam konteks stewardship. Tithing tidak bisa dibahas lepas dari konsep stewardship. Oleh sebab itu sebelum membahas tentang tithing, saya membahas tentang stewardship berulang kali lebih dulu untuk supaya kita memahami konsepnya. Tetapi, saudara-saudara, meskipun wujud konkretnya adalah pemberian, ya, wujud konkretnya adalah pemberian harta atau pemberian uang, alias ada tindakan nyata memberikan sejumlah tertentu dari milik kita, tetapi kita jangan terpaku pada jumlah tertentu itu. Jangan terpaku pada jumlah uang dan terjebak pada hitung-hitungan jumlah atau prosentase uangnya saja. Ini catatan penting juga. Ya, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen berdebat, bahkan berdebat kusir tentang prosentasenya, tentang berapa jumlahnya, bagaimana dengan orang yang sangat miskin, apakah dia tetap harus memberikan 10%, karena itu akan terasa besar sekali untuk dia,
Atau bahkan orang yang terlalu kaya, 10%-nya juga akan besar sekali jumlahnya, dan ada banyak perdebatan di sekitar persentase dan jumlahnya. Nah, itu yang saya katakan, kita jangan juga mudah terjebak ke situ. Sebab persepuluhan ini sebenarnya adalah soal keyakinan, soal hati. Ya, karena apa? Karena persepuluhan ini lahir sebagai ekspresi dari keyakinan stewardship. Seorang penasehat keuangan Kristen di Amerika yang sangat terkenal, namanya Dave Ramsey. Dave Ramsey berkata begini, "You should be giving in some way, but tithing is more of a spiritual topic than a financial one. It is not about the money. It is about the heart. It's about living with the attitude that we have been blessed to be a blessing." Kalimat dari Dave Ramsey menurut saya sangat baik. Dia ingin menjelaskan bahwa meskipun persepuluhan ini wujudnya memang ada jumlah tertentu, ada konkret uangnya, ada hitungannya, tetapi kita juga tidak boleh ini menganggapnya sebagai sekedar persoalan finance. Tetapi persepuluhan itu pada dasarnya adalah persoalan rohani, persoalan spiritual, persoalan hati atau sikap hati kita sebagai orang yang merasa diberkati untuk dia menjadi berkat. Jadi, hal keempat yang kita perlu lihat dari hukum persepuluhan ini adalah kita harus melihatnya secara seimbang. Artinya begini, persepuluhan itu memang menyangkut uang, menyangkut finansial. Tetapi bukan hanya perkara finansial, melainkan pertama-tama soal isi hati dan sikap hati kita terhadap Tuhan. Ini di satu sisi. Ya, ini di satu sisi. Persepuluhan itu bukan cuma soal finance, tetapi soal sikap hati kita terhadap Tuhan. Tetapi di sisi lain, bukan berarti karena ini soal hati, maka ini melulu perkara spiritual yang hanya bisa diselesaikan dengan ucapan yang penting kan hatinya. Tidak. Lalu kemudian karena yang penting kan hatinya, lalu tidak ada wujud komitmen finansial apa-apa. Tidak boleh begitu juga. Jadi singkat kata, tidak boleh terlalu finansial, tapi juga tidak boleh terlalu spiritual. Kita harus melihatnya secara seimbang. Contoh keseimbangan yang saya maksudkan ya, ini untuk menangkap meaning-nya, itu adalah kasus pertobatan Zakheus di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Anda perhatikan, yang unik dari pertobatan Zakheus itu adalah
Ketika dia bertobat, dia bilang apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau aku sudah merampas hak orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Menurut saya ini komitmen besar yang luar biasa. Sakeus itu berani berubah dengan sebuah komitmen yang punya angka. Komitmen yang terukur. Dia akan berikan setengah, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Yang terjadi pada Sakeus itu adalah perkara spiritual, tapi sekaligus finansial. Ini bukan cuma pertobatan spiritual. Ini pertobatan dompet, kalau istilahnya Martin Luther. Pertobatan itu bukan hanya pertobatan hati, tapi juga perlu pertobatan dompet. Kalau pertobatan hati saja, itu tidak kelihatan. Ada yang asli, ada yang tidak asli, kita juga nggak tahu. Ya. Apalagi kalau orang bilang misalnya, Tuhan, aku akan memberikan seluruh hidupku kepadamu. Ya. Itu bagus memang. Ya. Itu memang luar biasa kalau terdengar. Tapi masih bisa dipertanyakan seluruh hidupnya kepada Tuhan itu berapa? Ya. Karena seluruh itu abstrak sekali. Tapi Sakeus itu menarik. Dia membuat yang abstrak itu menjadi konkret. Perubahannya terukur dengan angka. Sehingga seperti saya katakan tadi, dia membuat yang spiritual menjadi finansial. Dan yang finansial punya motif spiritual. Itu yang saya maksudkan dengan keseimbangan tadi. Persepuluhan juga harus kita lihat dalam perspektif seperti itu. Seimbang. Ini perkara spiritual, soal sikap hati kita kepada Tuhan, tapi ini juga perkara finansial. Sikap hati yang perlu dibuktikan dengan komitmen finansial. Sekarang yang kelima, terakhir. Hukum persepuluhan ini, saudara-saudara, sebenarnya ada bukan untuk kepentingan Tuhan. Ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Dia pemilik dari segala sesuatu. Semua dia yang punya. Jadi buat apa dia minta dari kita? Ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Persepuluhan itu adalah demi kepentingan kita yang melakukannya. Tuhan mengaturnya demi kepentingan kita yang melakukannya. Supaya apa? Supaya kita terus belajar hidup bergantung pada Tuhan. Rely on God. Kita hidup bergantung pada Tuhan dan kebaikan dan rahmat Tuhan. Supaya kita belajar untuk selalu mengingat sumber berkat itu dari atas. Dan kita diberkati supaya kita memberkati sesama kita.
Seperti yang dikatakan oleh Dave Ramsey, dia bilang begini, tithing is not for God's benefit. He doesn't need our money. Instead, tithing is meant for our benefit because sacrificing a portion of our income reminds us to rely on God to meet our needs. Plus, it makes us more aware of the needs of others too. Itu yang dikatakan oleh Dave Ramsey. Persepuluhan ini untuk kepentingan kita sendiri. Praktik persepuluhan justru menolong kita untuk berlatih melepas keterikatan kita pada harta milik kita. Biar kita nggak lengket amat maksudnya. Persepuluhan membantu kita untuk tetap sadar bahwa kita ini cuma steward. Berkat itu bersumber dari Allah. Jadi sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa berkat itu dari Tuhan, dan sebagai anggota gereja, gerejanya Tuhan, kita memang harus punya sebentuk disiplin memberi persepuluhan. Sebentuk disiplin memberi persepuluhan yang kita lakukan sebagai ekspresi dari hati seorang steward. Orang Kristen layak punya disiplin persepuluhan yang dilakukan sebagai ekspresi dari hati seorang steward. Malahan kita ini bersyukur ada hukum ini yang masih berlaku sampai sekarang. Dan itu saya melihat begitu juga. Kenapa kok Tuhan itu membiarkan hukum yang sebetulnya produk dari masyarakat kuno sekali ini kok masih terus berbunyi sampai hari ini? Kenapa? Sementara hukum-hukum Taurat yang lain memang pergi, ya, esensinya saja digantikan oleh Perjanjian Baru. Tetapi yang satu ini sudah ada sebelum Taurat ada dan masih bergaung sampai hari ini. Kenapa? Menurut saya ini tidak kebetulan, ya. Tapi karena memang Tuhan mau kita itu orang Kristen sampai pada zaman yang sekarang pun punya sebentuk disiplin melakukan persepuluhan sebagai ekspresi dari keyakinan hati seorang steward. Karena stewardship itu tidak pernah hilang. Stewardship itu ada kekal selama manusia di bumi. Manusia yang mengenal Tuhan harus menyadari dirinya itu steward. Dan pemahaman stewardship itu untuk kepentingan dia juga. Supaya orang yang menghayati stewardship itu tetap selalu ingat bahwa dirinya steward. Karena manusia itu gampang lupa, saudara-saudara. Manusia itu gampang lupa diri, apalagi kalau dia sudah menyangkut kekayaan.
Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan, kita justru bersyukur bahwa ada hukum persepuluhan ini berlaku sampai sekarang. Nah, akhirnya tentu pertanyaan yang ada di dalam benak kita, bagaimana details dari prakteknya? Ya. Bagaimana sebaiknya kita melakukannya? Supaya juga kita melakukannya tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Yang tadi saya katakan, tidak kutub utara dan kutub selatan, tapi kita menjalankannya dengan prinsip yang lebih jalan tengah, tetapi juga yang lebih dekat. Maksudnya tidak kehilangan esensi dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bagaimana prakteknya? Sebaiknya bagaimana kita menjabarkan disiplin ini. Nah, jangan kemana-mana. Kita akan sambung dalam pertemuan Kamis depan. Kita tidak akan membahas detailnya malam ini, akan terlalu panjang. Saya akan menyisakan untuk pertemuan Kamis depan. Tapi yang penting malam ini beberapa prinsip mendasar kita pahami dulu. Oke? Baik, saya berhenti sampai di sini, saudara, untuk topik malam ini.